belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan, pembelajaran 3. Materi ini ada di halaman 175 sampai dengan 185. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 3 anak-anak, tampak pada gambar di sini Dayu dan keluarga sedang berkebun. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman sayur dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Ayo membaca anak-anak, bacalah teks berikut. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai jenis tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Bacalah kembali teks di atas. Masih ingatkah kamu dengan penggunaan kalimat tanya? Tentu masih ingat. Dapatkah kamu membuat pertanyaan berdasarkan teks di atas? Tentu bisa. Kata tanya apa saja yang dapat kamu gunakan? Diskusikan dengan temanmu. Lingkari kata tanya yang dapat kamu gunakan berdasarkan teks di atas. Baik, di sini untuk kata tanya siapa bisa anak-anak? Selanjutnya, kata di mana juga bisa. Kata berapa bisa anak-anak? Kata kapan bisa. Ini kata tanya apa juga bisa. Baik, sekarang Ibu bahas anak-anak. Di sini Ibu sudah memberi contoh kalimat tanya. Pertanyaan yang anak-anak buat harus ada jawabannya di dalam teks. Yang pertama adalah kalimat tanya dengan kata tanya siapa. Siapa yang menanam tanaman bunga di depan rumah Lani? Jawabannya adalah Ibu Dayu. Dalam teks sudah ada anak-anak di sini. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Sekarang kalimat tanya yang kedua dengan kata tanya di mana. Di mana ayah Dayu menanam buah dan sayur? Jawabannya di sini ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Di sini Ibu beri jawaban singkat di belakang rumah. Kalimat tanya ketiga, berapa anak-anak? Berapa jenis tanaman yang ditanam ayah Dayu? Jawabannya ada 2 jenis, yaitu buah dan sayur. Di sini sudah ada, jawabannya adalah buah dan sayur. Tersedia dalam teks anak-anak. Pertanyaan keempat, ini tadi pertanyaan ketiga menggunakan kata tanya berapa. Sekarang pertanyaan keempat menggunakan kata tanya kapan. Kapan semua tanaman disiram? Di sini jawabannya dalam teks, semua tanaman disiram setiap hari. Ini jawabannya adalah setiap hari. Lanjut ke kalimat kelima anak-anak. Kalimat tanya kelima, apa tugas Dayu? Kata tanyanya adalah apa? Jawabannya di sini Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ayo berlatih anak-anak, buatlah kalimat tanya berdasarkan teks di atas. Di bawah ini disediakan jawaban sesuai bacaan. Buatlah kalimat tanya yang sesuai. Gunakan kata tanya pada awal kalimat. Ini menggunakan kata tanya pada awal kalimat anak-anak. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Awal kalimat tanya menggunakan huruf kapital. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Akhir kalimat tanya di sini menggunakan tanda tanya. Gunakan huruf tegak bersambung. Kita menggunakan huruf tegak bersambung anak-anak.
Kata bercetak tebal pada jawaban dapat membantumu dalam membuat pertanyaan. Perhatikan contoh. Di sini pertanyaannya, di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Jawabannya, Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Karena kata tanyanya menggunakan kata tanya di mana anak-anak, ini jawabannya merupakan keterangan tempat, yaitu di depan rumah. Mulai pertanyaan yang pertama anak-anak, ini siapa yang menanam buah dan sayur? Karena jawabannya Ayah Dayu di sini, yang dicetak tebal adalah Ayah Dayu, maka karena di sini nama orang, maka menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang menanam buah dan sayur? Jawabannya Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Sekarang ke pertanyaan kedua. Di sini jawabannya yang dicetak tebal adalah setiap hari. Jawabannya adalah keterangan waktu anak-anak, berarti kata tanyanya menggunakan kapan. Kapan semua tanaman disiram? Semua tanaman disiram setiap hari. Menggunakan kata tanya kapan. Lanjut ke pertanyaan ketiga anak-anak. Di sini jawabannya adalah Dayu memetik daun-daun yang layu. Karena di sini jawabannya adalah nama orang, berarti pertanyaannya menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang memetik daun-daun yang layu? Jawabannya Dayu memetik daun-daun yang layu. Selanjutnya ke pertanyaan keempat. Jawabannya adalah di belakang rumah. Karena jawabannya merupakan keterangan tempat, maka pertanyaannya menggunakan kata tanya di mana. Di mana Ayah menanam buah dan sayur? Ayah menanam buah dan sayur di belakang rumah. Lanjut ke pertanyaan kelima. Jawabannya adalah Ibu Dayu anak-anak di sini. Karena di sini jawabannya adalah nama orang, maka kata tanyanya menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang memetik buah yang masak? Jawabannya Ibu Dayu yang memetik buah yang masak. Bacalah kalimat tanya yang sudah kamu buat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mintalah temanmu untuk menjawab pertanyaanmu itu. Ayo mengamati anak-anak. Kreasi berupa hiasan dapat dibuat dari berbagai bahan buatan. Di sini, amatilah gambar kreasi hiasan dari bahan buatan berikut ini. Tentu anak-anak masih ingat, bahan untuk membuat hiasan bisa bahan alami, bisa bahan buatan. Kalau bahan alami, contohnya adalah biji-bijian, kerang, pasir, dan juga daun kering. Tapi kalau di sini bahan buatan, contohnya pada gambar A ini adalah hiasan yang berbahan plastik warna-warni. Yang B, gambar yang B di sini hiasan yang terbuat dari kertas tisu, dan yang C di sini ini hiasan yang terbuat dari kertas lipat. Plastik warna-warni, kertas tisu, dan kertas lipat ini merupakan bahan buatan. Tuliskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya hiasan tersebut. Yang pertama, karya hiasan A, ini adalah gambarnya anak-anak. Bahan yang digunakan adalah plastik warna-warni. Karya hiasan B, ini gambarnya anak-anak. Bahan yang digunakan adalah kertas tisu. Selanjutnya, karya hiasan C, di sini gambarnya. Bahan yang digunakan adalah kertas lipat. Ayo berkreasi anak-anak. Buatlah karya hiasan berupa bunga dari bahan-bahan buatan. Rencanakan karyamu bersama teman di sebelahmu. Tentukan bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan-bahan yang digunakan misalnya sedotan minuman, kertas lipat, kertas tisu, atau plastik warna-warni. Tentukan alat-alat yang digunakan misalnya gunting dan lem. Lanjut ke materi Ayu bercerita anak-anak. Ceritakan cara membuat karya hiasanmu. Contoh cerita, aku membuat bunga dari kertas tisu. Cara membuatnya yang pertama,
kertas tisu dilipat hingga berbentuk menyerupai bunga. Ini adalah cara melipat kertas tisunya anak-anak. Yang kedua, setelah dilipat, kertas tisu diikat ujungnya menggunakan benang. Contohnya seperti pada gambar anak-anak. Di sini ibu memberi contoh cerita membuat hiasan. Aku membuat bunga dari plastik warna-warni. Yang pertama, tumpuk 4 potongan plastik menjadi satu. Di sini plastik berbentuk persegi panjang ini kita gunting berbentuk persegi panjang, lalu kita tumpuk menjadi satu. Kedua, lipat tumpukan plastik seperti membuat kipas dan ikat di bagian tengah. Kita lipat-lipat tumpukan plastik tadi seperti membuat kipas dan kita ikat di bagian tengahnya anak-anak. Yang ketiga, buka tiap lapisan plastik hingga menyerupai bunga yang mekar. Langkah keempat, tambahkan batang dan daun pada bunga. Lanjut ke materi Ayu mengamati. Di halaman rumah Dayu terdapat pohon mangga. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Mangga yang sudah masak mulai dipetik. Mangga yang dipetik ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Perhatikan gambar keranjang-keranjang yang berisi mangga berikut. Yang di sebelah kiri ini keranjang yang berisi mangga seberat 5 kg dan yang sebelah kanan ini keranjang yang berisi mangga seberat 15 kg. Mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangga. Oleh karena itu, mangga-mangga tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik. Satu plastik bisa memuat 1 kg buah mangga. Perhatikan gambar 5 kg yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Baik, ini satu plastik berisi 1 kg anak-anak. Kalau ada 5 plastik berarti 5 kali 1 kg sama dengan 5 kg. Atau 1 kg tambah 1 kg tambah 1 kg tambah 1 kg tambah 1 kg sama dengan 5 kg. Lanjut ke materi Ayu berlatih anak-anak. Beri tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada soal-soal berikut. Untuk soal yang pertama, di sini yang di sebelah kiri berat mangga adalah 5 kg dan yang di sebelah kanan berat mangga adalah 1 kg. Kalau kita bandingkan, di sini satuannya sudah sama anak-anak, yaitu kilogram. Kita bisa langsung membandingkan. 5 lebih besar daripada 1, maka ini tandanya lebih besar seperti ini anak-anak. Ini 5 kg lebih dari atau lebih besar dari 1 kg. Tandanya ini terbuka ke arah angka yang besar anak-anak, ini kuncinya. Lanjut ke soal kedua. Di sini ada buah duku, di sini beratnya yang sebelah kiri 25 ons dan yang sebelah kanan adalah 2 kg. Karena di sini ini masih berbeda anak-anak satuannya. Di yang sebelah kiri ons, sebelah kanan kilogram. Harus kita samakan dahulu anak-anak. Di sini putuskan dulu 25 ons dan yang di sebelah kanan perlu anak-anak ingat kembali 1 kg ini sama dengan 10 ons. Jadi kalau 2 kg sama dengan 20 ons. Ini. Selanjutnya di sini sudah sama satuannya ons. 25 lebih besar daripada 20, maka ini tandanya adalah lebih dari, terbuka ke arah yang angka lebih besar. Sini. Jadi 25 ons lebih dari 2 kg. Selanjutnya ke gambar ketiga, ada gambar stroberi anak-anak. Di sini 40 ons dan 4 kg. Di sini 1 kg sama dengan 10 ons. Ibu tulis kecil di sini. Di sini 40 ons, kita samakan dulu satuannya. 1 kg 10 ons. 4 kg 40 ons.
ini. 40 ons sama dengan anak-anak. Ini berarti 40 ons sama dengan 4 kilogram. Tandanya sama dengan anak-anak. Lanjut ke gambar keempat kita. Di sini yang sebelah kiri berat duku adalah 50 ons dan yang sebelah kanan berat duku adalah 2 kg. Kita jadikan ons dulu anak-anak. Di sini ini 50 ons. Yang sebelah kanan berarti 1 kg, 10 ons, 2 kg, 20 ons. Jelas lebih besar yang 50 ons. Kita beri tanda lebih besar seperti ini. 50 ons lebih dari 2 kg. Lanjut ke gambar kelima, ada semangka 3 kg yang sebelah kiri, yang sebelah kanan 30 ons. Kita jadikan ons semua lebih mudah anak-anak. 3 kg sama dengan 30 ons. Di sini tetap 30 ons. Ini sama dengan ternyata anak-anak, ini sama beratnya. Tandanya berarti sama dengan 3 kg sama dengan 30 ons. Kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, amatilah tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Apakah kamu mengetahui nama-nama tanaman yang ada di sekitar rumahmu? Tanyakan kepada orang tuamu nama tanaman yang kamu amati. Gunakan kata tanya yang tepat saat bertanya. Tuliskan nama tanaman yang kamu temukan. Ceritakan kepada temanmu. Apakah kalian menemukan nama tanaman yang sama? Nanti anak-anak bisa mencoba. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.